Ngos-ngosan. Cast the sin to us, to die by your side, such a heavenly way to die. And it would then fall down. Ya elah mah, nyanyi mulu nyanyi. Kerja di pos. Bang, kerja mulu gue kangen gitu, pengen ke gigs gitu kan. Udah lama banget anjir semenjak pandemi Buat kan. acara gitu ya. Iya, aduh. Acara apa nih? Dangdut. Ya lah, boleh sih. Tapi yang videonya cewek. Kalau Kalau cowok, cowok? joget Ya dateng lah. Lu ada waktu luang, ada duit, berangkat lah jalan. Gue pengen tuh yang gigsnya di Losi gitu-gitu bang. Kan kalau zaman dulu kan ada Maroti, ada di Javu tuh. Pengen banget sih. Apa gitu ya. Iya gitu-gitu. Yang gak hardcore juga sih. Tadi kayak Morrissey, ribut-ribut deh gak apa-apa. Pokoknya yang santai lah ya, yang enak Santai. dilihat gitu ya, yang sesuai sama musik lu gitu ya. Iya. Lu suka musik apaan lu? Ini Pantura. Tuh kayak gitu ya. Iya. Mau bang gua. Kayaknya kangen gitu. Gimana sih? Masa-masa itu ya? Iya, gua Ada sih rasa kangen kayak gitu kan. Namanya kita udah lama kan nggak tahu perubahan musik sekarang, euforianya, teman-teman lama gitu kan. atmosfernya sekarang tuh gimana sama zaman dulu sama apa beda gitu. Oke, NASA lu ngomongnya atmosfer. NASA. Oh, gue dengernya NASA kayaknya. NASA. Aku mau nyanyi seperti mati lampu. Tanya. Sudah. NASA. Oh, NASA. Kan sama tinggal tomatnya doang. Emang buat lebaran, kuenya enak banget tuh. Ya kan? Si nanas. Iya lagi. Apaan tuh? Di baju lu kuning. Iya lagi. Nastar. Udah suruh bikin kopi dah. Ngopi nih bang. Ih, biar seger lu. Udah Oke. nyanyi minum lagu. Ya kebetulan nih, buat gula. Kebetulan ada temen Bung Mali sih. Dia setahu gue sih, kalau gue lihat dari Instagramnya gitu kan, aktifnya dia apa namanya ya, mendokumentasikan band-band anak-anak sih ya. Gue bilang sih cukup menarik sih, karena gue pikir kan ya buat gue yang udah nggak ada waktu, bukan ada waktu sih waktu ya, sudah tidak lagi berinteraksi ya, lihat musik gitu-gitu, gue bisa tahu perkembangan musik dan hal lainnya sih. Dari itu ada Rokem, temen gue Roce, kebetulan dia tuh ngeband juga sama gue, itu drummer. Apa tuh bang mainnya? Pan. Gampang ngomong gitu. Gas lu, bikin kopi deh. Gue nunggu dia sekalian. Gua bikin kopi dulu ya. Iya dong, enak ya. Aduh. Biar lo nggak nyanyi mulu. Manis apa kagak? Enggak usah manis. Nggak usah Yang penting manis setia, yang penting setia. Oh, betul. Halo guys, assalamualaikum. Nih gue ketemu lagi dengan gue di Rasinkov Channel ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai sih sama teman lama gue gitu kan. Kebetulan dia apa ya? Menurut gue sih mendedikasikan dirinya buat mendokumentasikan musik anak-anak sih, musik teman-teman gitu loh maksudnya. Iya menurut gue tuh hal positif banget sih, karena dari yang dulu-dulu gitu kita kayak kurang dokumentasi nih untuk band-band indie atau band-band yang memang tidak terlalu mainstream sih sebenarnya, boleh bilang kayak gitu. Dan dengan adanya aktivitas dia tuh banyak lah orang yang akhirnya bisa dia tahu gitu kan, baik perkembangan band, musik maupun tokoh-tokoh di balik layar ya berkembangnya skena terutama hardcore punk ya. Itu kalian kita tahu lah ya kayak gitu. Ya namanya Roce ya, Eki Roce, Rosi Swandono, Eki Roce ya, dia apa ya channelnya sih Rokem, nanti kalian bisa lihat, bisa subscribe, bisa lebih tahu detailnya apa sih aktivitas dia, apa band-band yang dikomentasikan dan hal lainnya sih gitu. Tahu nih janji sih jam 3, sekarang udah setengah 4 belum datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih. Udah kesilat kayak palang pintu. Gimana Ban? Kabarnya Ban? Alhamdulillah baik nih orang ini. Gila nih bos. Roce ini di balik channel Rokem. Aduh, Sehat ya? sehat alhamdulillah. Gimana Ban kabar? Sehat. Gua tinggal sehat ya. Gua di Pamulang, Pamulang. Tangerang Selatan. Anak sehat ya? Anak sehat, Anak lu 3? baru 2. Baru 2. Tapi masih cek. Ngeband ya tipis-tipis Ban. Ya dong sekarang. Gua lagi main di lagi jalanin lagi band yang lama sih. Sama Abut itu apa Abut? Mabut. Apa Oli Ros? Saya Inol. Ganti nama kan, ganti nama apa gimana sih? Enggak, itu tadinya apa ya? Tadinya dulu banget sih standar ganda namanya. Ya. Cuman dia pengen ada hal yang beda lagi aja sih. Jadi namanya diganti All Heroes Are SO. Jelek. Keren. Gue lihat sih beberapa video klip ya.
di sharing sama aku keren. Itu buat sendiri tuh, dia buat sendiri. Itu lo buat tuh. Ya paling gua manggil temen gua yang siap kerjasama aja sih, si kameramennya. Sisanya kreatifnya gua sama anak-anak. Drummernya siapa aja? Drummernya sekarang Tuh kan Abu dulu tuh asal kan drummer dia. Abu ngedrum dulu lama Ya. ya kali jadi bikin apa? Apa band? gua duduk begini nggak apa-apa kan? Apa santai, emang ada orang. Ketekuk punggung gua ketekuk. Terus lu kan basicnya drummer nih. Nah, drummer nih bertiga doang berarti orangnya. 3 sekarang. 3 doang. Drummer nggak tahu siapa? Drummernya Moro Tersanjung. tersandung 13. Oh loh, ini sebenarnya kumpulan drummer bikin band nih jadinya. Makanya. Udah EP berarti EP udah ya. Lagi proses itu. Ini ngobrolin band apa gimana? Ngomongin lo lah. Gue betok kabar udah lama gak ketemu ya kan. Ini boleh ngerokok ini? Rokok dong, rokok. Nggak apa-apa nih, jangan terpengaruh ya ini nonton. Ini kan sumbangsi pemerintah buat Ya, pajak iya. ini. Kalau kita nggak ngerokok, pajaknya kan kurang. Iya. Tuh nggak? Buat kesehatan lagi pajak. Gimana Tan? Waduh, ada tambah asul. Gini cek, gue tertarik banget nih cek sama lo kan, gue juga tau dari anak gitu kan. Jadi Bakar ya? bakar dong. Lu masih aktif di scan kan? Di skena nih, maksudnya di skena gitu kan? Di sini ya, di skena gitu kan? Ya. Selain ngeband lu punya artis apa DJ? Selain ngeband, gua sebagai bokap-bokap. Yoi, pasti. Sebagai bokap, gua gawe seperti orang pada umumnya, nyari Oke. makan, Mungkin aku kabul ya? dapur ngebul, kerja sama orang, masih kerja sama orang. Di skena maksud gua. Oh, di saya ngeband. Lu panjang lama-lama lu jadi aktivis bulu tangkis ya kan? Apa wakil RT, panjang nih lama nih. Terus kepemudaan RT. Iya. Gimana di skena lu apa sekarang aktivitas lu? Paling ngeband, terus ya gua ngedokumentasiin teman-teman sih paling. Audio visual. Ya, oke. Nah ini Lu lihat? oh, gue lihat, gue subscribe dong, pasti. Subscribe. Gue subscribe, gue lihat, Bisa gue nambah like, ya satu, kan. nambah satu. Udah satu, udah banyak ya, Ya kan? Nah itu Jay, yang pengen gue tahu sih soal itu gitu kan, Hmm. karena kan ini hal baru nih buat gue sih, menarik gitu kan, menarik. Karena ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk apa ya? Itu memang hasrat atau gimana sih? Setahu gue gini, waktu kita pernah nge-band gitu kan, Ya, orang ya. tuh bilang tuh, oh tuh, kayaknya salah satu PR dari kita tuh jarang banget ada apa namanya dokumentasi. Kita pernah ngeband bareng ya? Enggak dong, lu sombong lu. Sombong bener, melupakan masa itu. Rilis. Kadang ini nggak jelas. Ya pokoknya gitu loh maksudnya. Setahu kan gue pernah ngomong gitu kan, kita Nah. kurang dokumentasi nih gitu kan, anak-anak kurang dokumentasi gitu. Jadi ada Itu tahun berapaan Bang ya kira-kira? 2000-an lah, 2000-an awal. Tahun awal ya? 2000-an awal kan. Artinya band-band dulu gitu kan, band-band ya band anak yang dulu tuh kita kurang banget dokumentasinya. Jadi nggak ada apa ya, peninggalan sejarah anjing, sejarah gitu kan. Jadi kan ya keren sih kalau misalkan memang ada apa namanya, ada yang bisa ditinggalkan gitu, Iya. ada aktivis anak-anak gitu kan. Nah ternyata pas gue lihat perkembangannya, anjing ini terrealisasikan nih baru-baru ini gitu kan. Iya, iya. Lu terrealisasikan nih gitu kan. Emang atas dasar itu atau gimana? Oh. Atau ada kecelakaan sejarah lainnya gitu sehingga lo akhirnya gue bikin Rokema Oh, channel yang khusus mendokumentasikan band anak-anak gitu kan, teman-teman gitu. Jadi dulu tuh waktu gue SMA tuh awal-awalnya gue pernah Ya. lihat dokumentasinya Manor Trip. Oke. Lihat gimana sih? Fotografinya. Bukan diskografinya, dia video Oh, live. video Kalau nggak salah di live. Washington DC dah, kalau nggak salah ya waktu Yang bikin Gua meja ya? lupa. Enggak. Lupa gue tuh udah lambat gue reviewnya. Oh, nih sana bikin meja. setahu Dia gue. itu udah 2 kamera. Hmm. Kalau nggak salah 1 master, 1 dari mana gitu. Cuman dua kamera gitu ya. 2 angle berarti. 2 angle, Oke. 2 angle. Artinya pada tahun itu kalau nggak salah tahun 1988 83 kalau nggak salah, 83 84 kalau nggak salah. Ya. Gue ngeliat, Sekitar gitu ya. gue lupa dulu lama Ya. banget. Gue lihat itu, gue bisa ngeliat yang kok bisa gitu ya di tahun segitu dia buat dokumentasi yang proper. Maksud gue dengan kapasitas gue waktu itu yang begitu-gitu aja ngelihat video kayak gitu kan, wah kok bisa gitu mereka bisa. punya inisiatif Oke. buat ditonton di kemudian hari kan gitu. Setelah gue pikir ya juga ya nilai kayak gini tuh bakalan Jadi legacy kan. Jadi iya wah. itu sih ya benar. Apa nilai sebuah dokumentasi itu, kalau kemarin ya waktu gue mikir itu dokumentasi itu akan bernilai ketika dia
bisa 10 tahun ke atas gitu, kita baru bisa nerimain, wah ternyata ada band ini gitu. Oke. Dan kalau misalnya lu rekam sekarang, besok lu tonton, itu belum ada nilai yang gitu. Nanti kedepannya mungkin Nanti kedepannya. someday gitu kan, sometime jadi hal yang apa ya? Ya jadi ada sejarah buat masing-masing kita kan, Iya, yang nonton iya. gitu kan. Akhirnya lu mutusin tuh. Nah ya itu SMA ya, nggak salah SMA deh, SMA akhir. Oh, itu SMA kepikiran kayak gitu. SMA kan gue 2000 juga kan, SMA 2000. Terus udah mulai kepikiran bagaimana caranya datang ke acara bawa kamera. Oke. Tapi pada saat itu Itu? masih dampak-dampak Rismon tuh 98 yang gimana gitu. Oh. Iya, boro-boro megang kamera buat latihan aja susah. Kalau kita kan gitu kan. Beda deh, itu Iya. tempat beda loh Naik ya. sepeda gua kemana-mana kan, yang penting latihan, ketemu anak-anak, ketemu teman-teman senang-senang kayak gitu. Terus ya udah lama tuh sebenarnya kayak mimpi yang Terwujudkan. ya terwujudkan, karena waktu itu kan boro-boro lu punya kamera dengan format H8 aja, apa V8 tuh yang masih analog, itu udah kayak ih keren banget. Udah mewah ya dulu, udah mewah ya. Mewah, boro-boro mini DV kan dulu. Itu kan zaman handycam lah ya. Iya, handycam, handycam. iya handycam gitu kan, handycam. Terus sekitar setelah ngeband tuh kan, lulus sekolah ngeband Ladang Kuntung. Oke. Ladang Kuntung mulai main ke rumah teman, dia punya kamera satu nih. Mulailah tuh pakai H8, coba dokumentasiin teman-teman pelan-pelan dikit gitu. Dan itu ternyata emang nggak sebatas itu kalau kita ngambil gambar. Pada saat itu juga kita harus punya komputer untuk capture proses Post editing lah ya. Ya post editing. Post editing lah ya. Dan harganya juga ngayamul. Lumayan. Ya gitulah ceritanya lah, cerita human interest. Ya kan, itu latar belakang lu tuh. Iya, Berarti iya. motivasi lu awal gitu Iya. kan. Akhirnya kan lu tetap di skena, lu ngeband sama anak, kita sama-sama nonton acara, bla 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 gitu kan. Baru benar-benar diklaim gitu kan, lu klaim bahwa mulai berdirinya Rokem itu berdiri ke perusahaan, mulai terbentuk Rokem itu kapan? Terus orang-orang siapa aja yang ngebantu lu gitu loh. Akhirnya lu pikiran nih, nah kan kita kalau ikut orang kan biasa gitu ya, kita pengen bikin sesuatu yang sevisi, semisi atau yang sefrekuensi itulah. Gimana proses cerita itu? Kalau Rokem itu paling sekitar 2018 ya, itu termasuk baru. Tapi kalau untuk akunnya sendiri itu 2006 gue udah mulai upload. 2006, 2007 itu udah mulai Upload, tapi bukan nama Rokem. bukan nama Rokem, itu masih namanya dulu kalau nggak salah kurang apa gitu. Karena kan belum ada inisiatif buat suatu hal yang beneran serius gitu kan. Oke. Gak serius banget sih. Ah, Tapi yang penting upload terus bisa kita lihat bareng-bareng lagi kayak gitu. Nah, Rokem tuh ada dari baru sih 2018 udah sebelum pandemi. Jadi waktu itu sempat ngupload terus punya ide juga gimana? Gue pengen buat apa? Buat akun buat rekaman anak-anak gitu kan. Oke. Itu berjalan seiring jalan, akhirnya kan cuma dokumentasi doang tuh. Jatuhnya cuma rekam kayaknya umum banget gitu kan. Zaman 2018 YouTuber udah banyak, orang-orang udah punya handphone, udah punya semua, bisa ngupload lah, semua bisa jadi media sendiri kan gitu. Terus gue mulai gimana kalau buat review tentang rilisan atau review studio teman-teman kayak gitu kan, atau kegiatan-kegiatan teman-teman di luar band-bandan gitu kan. Artinya baik di baik layar maupun pas di panggung gitu ya. Iya. Jadi nggak hanya musik-musikan gitu. Lu ada aktivitas mereka gitu kan. Buat isi program yang lain gitu. Akhirnya gua kontak Roy, itu ada Roy Upil Kingkong. Iya, Roy Upil Kingkong. Seband juga. Seband juga. Nah, dia kan juga apa namanya, dokumentasi juga tuh dia. Tapi musik-musik ya. Iya, dia. Kopi-kopi segala macam. Semua ya, mungkin kalau yang pada kenal Roy ya, pengen punya kopi-kopian band-band lama ada tuh dia tuh. Lama yang nggak rilis. Nggak rilis pun juga banyak. Apa tuh ya kopi. Itu ada, terus gue sempat jalan sama Roy. Berdua dong untuk pertama awalnya. Iya, kadang sama siapa? Sama Maya juga, tiga jalan bareng, kita liputan segala macam. Setelah pandemi tuh Acara nggak ada. waktu itu acara terakhir tuh Punk Is Not Crime kalau nggak salah. Yang berapa? Punk Is Not Crime yang di Rose itu berapa? 2019. Pokoknya sebelum pandemi. Itu acara jalan, terus lu tuh udah libur. Udah dokumentasiin gua. Ada partner atau gimana tuh? Atau individu aja gitu? Lupa deh, kayaknya gua datang aja.
datang aja awalnya. Ya, bagus. Ya, pokoknya lu liput lah ya. Nah. Terus gue bingung nih, mau buat apa nih? Kalau gini doang kayak bosen gitu. Nah, waktu itu kita punya inisiasi, gue kontak anak-anak Publish Not a Crime, kita buat live streaming karena waktu itu pandemi. Jadi ada host, kayak gitu dah lala, ada host, terus si live show-nya gue edit, jadi si live show-nya jalan, terusnya ngomong komentarinnya gitu dah. Itu awal kayak gitu tuh pas gue ketemu sama Roy. Kocak gitu tuh. Jalan-jalan. Akhirnya mungkin Roy sibuk atau gimana, gue ketemu Riza. Nah sekarang nggak sibuk, ngablu dia. Roy. Parah lu Roy. Terus akhirnya lu nyari penggantinya atau orang yang ini lah ya, yang bisa lah ya, backup lu gitu kan. Intinya sih nggak ada, yang Reja sekarang. Reja Helm. Woi, Hello War ya, Reja Hello War. Gua tadi diajak ya. Waduh. Pasti malu dia orang. Dia ngambil gambar. Dia ngambil gambar. Tapi sebenarnya sih konsep gue sih Rokem itu bukan gua atau Reja ya. Gua cuman kayak semacam memulai aja ya. Gue sih lebih ekspektasi gue semua teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Karena awalnya sih tujuan dari Rokemnya di media komunitas gitu, artinya semua orang bisa terbuka lah ya. Iya, nggak. Gue kalau misalnya gue pengen dong akun lu biar, udah gue kasih dulu kontrol nih. Gitu. Oh gitu. Dia terbuka. Karena juga ada teman-teman misalnya dari Malang gitu kan, dia nge-DM, gue habis ngerilis gini, ya udah gue bantuin untuk promo, nge-posting kayak gitu ya. Ya setidaknya berarti kan ada nilai ya, ada hal yang bisa ditonton sama umum lah ya gitu kan, lebih karena terbuka gitu kan. Dan sekarang medsos kan udah ada segala macam. Medsos itu penting banget sih gue. Terus sekarang tetap sama Reja aja atau ada hal lain, ada tim lain gitu? Ya, kita masih berdua jalanin, pengen sih ngembangin lagi gitu, merangkul teman-teman yang lain gitu. Ayo kita buat apa suatu hal lagi. Aus dong. Tadi nih, mana minuman? Gua sekalian Terus tadi minta kopi. Yang tadi ngobrol sama lu di sini. Iya, temen gua tuh dia. Kopi 2 buat temen gua Ya, bang, bentar bang, nih bang. Apa nih? Bentar. Oh, thank you muter di dancing. Thank you ya. Iya ya. Kita ngobrol, thank you Kos dong. Ini gua bayar. Wih, thank you Minum aja. Iya, gue suka lihat tuh perkembangan maksudnya yang lo upload sih gitu kan. Ada interview anak-anak gitu kan, ya teman-teman gitu kan. Sejauh ini gitu kok, lu pasti kan nggak random dong. Oh iya, nggak random dong, maksudnya baik eventnya, baik bandnya maupun sosoknya yang lu interviewin gitu kan. Nah itu kan pasti ada kriteria Rokem nih gitu kan. Siapa sih yang patut diliput atau bagaimana gitu. Itu kalau boleh tahu penilaian apa nilainya subjektivitas nih ya. Benar, iya subjektif dong gitu kan. Karena ini terkait dengan visi misi lu. Setiap orang kan atau setiap media yang serupa mungkin itu punya misi berbeda. Serupa juga sih, semua pun media menurut gua subjektif. Benar. Ada framing yang dibentuk gitu kan. Kalau untuk band sendiri sih gue nggak ya selera gue sih sebenarnya sama acaranya. Paling kalau untuk saat ini mungkin acara masih sekitaran Jakarta. Terus Tangerang Selatan karena gue mau Tangerang Selatan. Dekat-dekat dulu ya. Dekat karena kan butuh transport. Belum armada nih. Tuh yang mau support mungkin bisa keluar kota ya deh. Kirim deh ke Rokem deh biar bisa diliput keluar kota. Itu pernah terakhir ke Sukabumi sih pernah karena jauh tuh. Ya karena waktu itu ikut Hello War gitu kan. Gue nebeng dong. Oh, iya bermain. Ja, nebeng mulu ja. Iya maksud itu berarti ya masih secara umum berarti kalau band pun yang menurut lo ya asik nih bandnya gitu secara musikal gitu kan menurut lo. Terus mungkin senangnya gue dah ya senang lo gitu kan, tapi tetap di kriteria lo gitu kan gitu. Ada nggak mungkin ya setelah orang nonton pembicaraan kita ini kan mungkin ada yang akhirnya muncul juga motivasi sama dengan lo gitu kan, cuman mungkin dia mau dokumentasikan apa gitu kan yang sesuai dengan passionnya dia gitu kan. Ada nggak suka dukanya sih? Suka duka
Gue sih lebih kalau ke acara tuh apa ya? Biasanya yang paling nggak ramah tuh kalau stage itu gelap. Gue lebih ke teknis sih sebenarnya. Oh, lebih ke teknis. Lebih teknis. Karena stage itu gelap. Rata-rata kan kita kan biasanya kalau main tuh acara malam. Oke. Terus tempatnya low light biasanya kan, karena Ya. mungkin kan ada dua karakteristik seni panggung ya untuk lighting gitu kan. Juga nih. Terus Ya, Iya, ya, kadang-kadang nggak proper kan, nggak biasa gitu lah ya. jadi ada pertama yang dia lebih mengutamakan performance orang nonton secara offline gitu. Oh iya. Secara betul. offline datang di stage, Ah. bagus nih kelap-kelip gitu kan. Ya, ya. Tapi Lebih ketika- lebih ditujukan buat ini, buat orang datang langsung. Iya, datang langsung. Waduh, keluarin jatuh mulu, Cek. Terus kalau gua ketemu yang kayak gitu ya paling gambarnya gelap gitu, under gitu kan, dengan speednya kadang pelan kayak gitu kan. Ya paling itu aja sih PR banget, jadi datang ke sono dengan effort terus balik gambarnya begini lagi gelap lagi. Terus sama satu lagi ketika banyak orang sudah mulai banyak handphone yang proper untuk rekam, Iya. terus Betul. kamera-kamera gitu ya, banyak yang rekam juga naik ke atas panggung terus ngelewatin gua kayak gitu dengan sangat. Oh, oke. Iya, dan artian di situ kalau Itu gua kan nggak bisa dihindari ya. nggak bisa dihindari. Nah, spontan tuh ya. Spontan itu Ah. pasti, dan gue cuma bisa ngomong. Tapi kalau gue sih sebisa mungkin gitu secara etis pengambilan gambar, sebisa mungkin aja ada kamera orang di depan, gua nggak ambil tuh gambar, sebisa mungkin dia nggak keambil ada gambar orang ngerekam di depan gua kayak gitu. Kan kalau misalnya semisal kejadian lagi gitu kan, lu lagi tag gambar gitu, lagi nge-tag tiba-tiba ada orang lewat, kan soalnya bisa jadi hal yang apa ya, lebih natural ya. Iya, natural. Gitu sih sebenarnya, itu menurut pandang gue sih gitu kan. Harapan ke depan apa, Cek? Harapan ke depan ada gua, harapannya apa ya? Kalau tadi kan lu bilang kan kalau cuma sekedar gitu kan ada nih ya kan, ya banyak lah, udah banyak gitu kan. Harapan lu apa nih? Harapan gue cuma hanya diberi kesehatan sih, gue cuma Lu buat ini, lu buat agar roket. ya, maksudnya agar gue bisa tetap terus Oh, kontribusi oke. karena kan ini media komunitas ya, artinya Oke. ketika kita dalam satu komunitas ya lu apa sih yang lu bisa buat sebuah komunitas itu paling kecil banget. Luar sekali cerita Muna. Gue malu Loh, jadi ada gini loh, apa? gitu. Lu kan berarti melakukan ini karena lu suka gitu kan, bro ya. Jadi nggak ada unsur paksaan, nggak unsur apa, lu nggak punya cerita yang apa ya, yang ngoyo lah ya, bahasa orang Jawa bilang ngoyo, ada kepikiran segala macam. Jadi lu enjoy aja gitu kan. Dan itu juga gua apa sih, gua representasiin dari pengambilan gambar gue ya dengan nama Rockeng itu sendiri kan. Gue nggak punya beban bagaimana gue ngambil gambar tuh yang sebagus mungkin, nggak ke situ gitu kan. Iya. Tapi gue punya niat, gue punya semangat, gue punya kamera, teman-teman yang tadi bantu juga punya kamera, kita ngerekam bareng-bareng, udah jadi nggak ada beban yang gambar harus beauty atau apa dengan alat yang proper kayak gitu, belum sampai situ sih. Ini Cek, kalau soal perizinan gimana Cek? Ada kendala nggak? Misalnya gini, kan nggak semua orang tuh bisa apa namanya, menerima gitu kan ketika lu pengen interview seseorang gitu kan. Ada draft ya kan, maksudnya ada lu janjian dulu, orangnya bisa detail, lu mau nyanyi tentang apa sih, bla 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 begitu. Iya. Itu gimana Cek? Teknis aja. Mungkin ada yang kan tadi gue bilang, mungkin dari setelah kita melakukan pembicaraan ini ada yang termotivasi juga, yang melakukan serupa gitu kan. Etis seperti apa Cek? Ini kalau Buat lu ya. untuk yang dokumentasi apa yang buat Kalau- ada storytellingnya? Storytelling sih sebenarnya kan, karena gini, kalau dokumentasi band live gitu kan, ya namanya manggung udah pasti emang pengen dipublish dong, ya kan? Jadi manggung kan gitu kan sebenarnya kan, bisa dinikmati lah ya sama orang gitu kan. Tapi yang terkait dengan kayak interview kayak gitu, tadi bilang storytelling gitu kan, ada hal lain ini gitu kan. Terus editor lah ya, kayak gitu ya, tugas editor sebenarnya kan, gitu gimana Cek? Maksudnya gini, interaksi sama orangnya gitu loh. Oh, sampai dia deal mau Iya, kita iya. buat suatu karya gitu ya. Lu bikin pandangan seperti apa gitu, lu janjian dulu kah atau bagaimana gitu, pendekatan lu lah. Biasanya kalau kayak gitu kita mulai dari awal proses kreatifnya dulu ya, maksudnya ide itu datang dari mana gitu ya. Yang hal yang pertama yang pernah gua buat tuh gua sama Roy ya buat itu tentang penggandaan pita kaset. Penggandaan kaset, Amar waktu itu di daerah Ciledug. Oh, Pak Waria Ya, dulu. sama itu gue kerja sama si Tian Jangan pilih hitam. Pita Hitam. Oke. Itu latar belakangnya karena emang sekarang kan media tuh digital banget ya, maksudnya cepat Ya. banget gitu kan, cepat banget kan. Nah, ada kekhawatiran gue personal ada kekhawatiran
ini bisa survive nggak sih media fisik kayak gini gitu, apa rilisan fisik kayak gini bisa survive nggak sih gitu. Terus karena kan itu dari hasil lo ngeliput kan, lo tahu gitu segala macam bla bla blanya, apa motivasi lo motivasi itu biasanya itu latar belakangnya dulu kan, sebelum kita pengen membuat sesuatu hal itu kan ada latar belakangnya, pasti ujung-ujung kita buat aja kan, nggak perlu embel-embel gitu kan. Kayak gitu gua kerja sama Sekian, kebetulan Tian bisa jadi fixer, dia ngefixin si siapa Amar gitu. Oke, deal ya, hitungannya kita bisa bantu juga bagaimana survive-nya Amar untuk menduplikasi kaset itu kan, menduplikasi apa banyak ya, dan buat juga informasi buat teman-teman yang pengen memperbanyak kaset, memperbanyak tulisannya. Ya, jadi istilahnya ada kebantu juga lah ya, buat dia gitu kan. Nah, itu kan kalau Amar ya, ini memang ada usaha lah ya, produksi perbanyak kaset gitu kan. Jadi ada anak begitu rekaman mau publish ke luar gitu kan, memperbanyak kasetnya itu kan Amar gitu kan. Kalau gua nggak bisa ngomong nih, makanya interview ini bicara loh, kalau ngomong gagu dong. Nah, maksud begini loh, berarti saat itu lu janjian dulu sama orangnya, lu menyampaikan apa yang ingin lu. Biasanya tuh prosesnya kita nggak langsung wawancara, nggak langsung buka kamera, nggak langsung masang klipon. Iya lah, itu berarti kan. Iya, jadi adain pendekatan dulu, biasanya kita ngobrol-ngobrol, ngarung ngidul. Nyari deal lah ya. Tujuan gua itu kayak gimana, gitu kan, sampai dia merasa nyaman, baru pelan-pelan kamera kita buka, kita pasang klipon, kita kasih dulu merasa nyaman, gua tanya, terus dia mulai jawab, baru kita mulai wawancara. Ini begitu tayang kan respon beda-beda aja ya. Kalau misalkan responnya negatif dari pemirsa itu mungkin slow lah ya gitu kan. Tapi kalau respon negatifnya dari yang kita interviewin gitu kan, kayak gue misalkan gue bisa interview nih, tayang, terus komplain gue bla 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 bla. Oh gitu. Itu gimana Cek? Kan bikin juga tuh. Iya. Biasanya sih ya karena ini balik lagi, karena ini adalah komunitas ya. Gue sebisa mungkin nggak memutuskan ini sendiri gitu. Jadi ketika itu udah masuk ke proses post produksi, udah masuk ke editing, udah masuk ke direct screen segala macam kan, alur cerita lah. Itu biasanya kalau gue udah ekspor, gue udah selesain, gue udah mixing segala macam, itu hasilnya rilis, gue serahin dulu ke yang nonton biasanya, yang gue wawancara. Sumbernya lah ya. Sebelum rilis berarti kan, ini udah jadi nih, siap rilis nih, lu share dulu ke dia. Ada yang perlu nggak ditambahin atau dikurangin atau ada lainnya gitu kan. Kalau dia oke ACC, oke deal nih, rilis. Oh, jadi itu trik tuh, salah jadi trik kita untuk mengantisipasi. Karena kita balik lagi, kita tuh ke media komunitas gitu. Betul. Karena lu sama gue juga saling berhubungan. Iya. Gue jatain lu dengan statement lu kayak gini gitu kan. Iya benar. Karena namanya kita wawancara banyak beliau. Betul. Ada hal di luar skenario gitu kan. Kita pengen apa segala macem gitu kan. Ipan ngomong kotor batis itu gue masukin lah, cakep nih. Nah, kita bagus, tapi dia nggak mau lah, karena gue biasa ngomong depan gitu kan. Lu gue comot, terus gue cut in out, gue posting di tempat lain dengan caption yang berbeda, kelar. Kopi ini tergiring lah ya. Ya, jadi ya contoh sih buat teman-teman sekalian gitu kan yang pengen mungkin karaoke gitu mendokumentasikan sesuatu gitu kan, ya ada baiknya sih mengantisipasinya gitu. Ada etika yang harus diperhatikan gitu sih, nggak sembarang upload segala macam, karena zaman sekarang gitu kan ya, ada kejadian dikit upload mungkin nanti kan rancu di masyarakat nih gitu kan. Kita bicara umum nih kan, liar penafsiran liar segala macam gitu kan. Lagi semua orang bisa menjadi diri sendiri, bisa ditanggungjawabkan kan tidak gitu. Itu dia tuh masalahnya gitu kan, dipertanggungjawabkan tidak nih gitu kan. Paling lama banget lu tuh sampai dari mulai lu tag gitu kan, dari mulai dealin tag, edit sampai rilis itu berapa deh? Ada kendala gitu? Pernah nggak tuh kayak gitu? Pernah gitu nggak? Sebenarnya sih kalau ada aja hambatannya gitu loh. Kalau semisal kan gue ya kebetulan proses kreatifnya gue biasanya gitu. Gue udah tahu runutan kira-kira nih mau digiring mana nih si karena konsep dari lu sih ya, konsep dari lu, terus yang ngambil action juga lu. Jadi ketika itu masuk, misal paling dibilangnya seminggu kita syuting misalnya. Sehari kita syuting nggak sampai sehari sih, paling 2 jam 3 jam syuting, karena semua wawancara semua udah kita bedah segala macam.
kita syuting selesai, malam masuk editing ya. Kalau besok bisa selesai ya paling sehari 2 hari udah bisa upload, karena kan gue yang melakukan. Kamera juga misalnya Riza atau Roy yang ambil gambar, ya otomatis juga nggak kemana-mana karena gue di belakangnya kan, gue tahu karakter gambarnya seperti apa, tahu. Jadi untuk masuk proses editing ya udah tinggal cut ya, paling lama di mixing sama di link sama si narasumbernya. Jadi dengan keterbatasan personil nih ya kan, justru ada manfaatnya juga ya, ada positif juga nih, lebih gampang berkoordinasi gitu kan, nggak terlalu banyak pala nih. Oh gitu ya, buat contoh tuh buat kalian gitu kan, kayak tadi kan ternyata pengen bikin tim cuman nggak banyak timnya, sebenarnya sih bisa ya dikondisikan jadi kayak lu gitu kan, jadi malah jadi hal positif, jadi gampang berkoordinasi dan hal lainnya gitu sih Cek. Iya, ada. Kalau gue beranggapan ada 2 karakteristik orang ketika ngambil gambar ya. Pertama, dia mementingkan kualitas look ya, look frame kayak gitu kan, beauty shot kayak gitu kan, dengan lensa yang bagus ya. Kalau sebenarnya ada juga sih gue keinginan untuk membuat hal yang proper seperti itu, cuman kan banyak hal yang harus dikorbankan gitu, maksudnya gue harus nyewa lensa, harus nyewa kamera yang proper gitu kan, belum tripod, belum segala macam, belum clip on, belum audio kayak gitu kan. Makanya gue lebih ke pendekatan, gue ngambil momennya kayak gitu. Jadi ada 2 pendekatan, satu lu ngejar momen atau ngejar shot yang indah. Nah, gue lebih ke momen gitu. Mungkin gue datang dengan gambar seadanya ya, pakai musik aja. Wah ya, raw namanya raw cam, bikin raw. Justru itu sih Cek, kalau gue lihat dari hasil syuting lo gitu kan, dapat lah gitu. Jadi gue yang udah lama nggak ke gigs gitu kan. Ini gue ini main gino saya berasa gitu kan, oh iya gitu. Jadi gue bisa membayangkan kalau gue ada di situ gitu kan, seperti apa euforianya gitu sebenarnya gitu. Karena ada kan beberapa yang live ditampil itu beda gitu sama di sana gitu kan, gitu. Ya sudut pandang beda sih. Keren sih Cek, menurut gue sih Cek. Jadi ini kesampaian lah ya. Lu pengennya dulu tuh dokumentasi buat anak-anak, buat teman-teman gitu kan, ternyata udah bisa, lu sendiri bahkan dengan yang menjalankannya gitu kan. Tapi kan lu berkeluarga nih Cek. Iya. Betul. Oke, gue juga berkeluarga gitu kan. Ini jadi kesenangan buat lu kan sebenarnya kan, kesenangan buat lu kan. Ini aman Bini? Dengan aktivitas ini? Alhamdulillah selama ini aman ya. Aman ya? Jadi itu kayak bagian dari hobi, iya itu bagian dari hobi gitu. Dan iya bagian dari hobi, kayak kita keluar terus main aja, misalnya lu suka skate, gua main skate kayak gitu aja. Jadi lu anggap kayak main aja lah ya. Lu ketemu anak-anak, kemudian banyak hal sih. Saya bisa bagi waktu sih. Ya lu manage itu kan. Jadi Cek, perbedaannya nih Cek, era 2000-an nih sampai sekarang nih 2020-an lah ya. Kan lu ngeliput nih. Lu ngeliput nih, dari dulu udah ngeliput gitu kan. Kalau tadi lu cerita tuh kan, dari mulai cuma iseng-iseng sampai kayak sekarang mulai mencoba proper gitu kan, dibikin channel gitu kan. Yang paling beda apa sih Cek? Nuansa live gitu loh. Oh, nuansa live. Karena udah lama kan. Yang paling beda tuh kalau dulu ya, lu bisa ngadain satu acara tuh berapa puluh band bisa. Sampai ada yang beda. Dari itu ada suka campur-campuran gitu kan. Tapi kan udah banyak campur juga kan. Iya. Kalau gue lihat ya, walaupun nggak terlalu jauh banget gitu kan. Tapi biasanya selama ini sih gue masih ngambil gambar yang nggak campur-campur banget sih, jadi masih relate. Jadi medianya juga nggak banyak-banyak juga. Oke. Karena takutnya kan banyak lo ajar semua, malah akhirnya kan nggak dapat momennya tadi ya. Nggak dapat momen, kapasitas baterai gue cuma punya 2 paling. Yang mau nyumbang tuh, jangan kita buka nih kali. Apa jadi namanya? paling ya itu sih, apa tanggung jawab Kotak besarnya. peduli rokem. Iya. Tenang, gak usah. Terus saya Jadi paling tanggung jawabnya sih tanggung jawab moral ya. Ketika lu datang ke acara, lu ngorbanin semisal baterai pengen habis, ada 1 band atau 2 band yang nggak ke cover gitu, akhirnya terus itu kan situasional ya, kondisional ya. Terus apalagi kalau misal lelah nih si kameramen lelah, capek harus keluar kan, makan aja lapar itu 1 band 2 band kayak gitu aja sih paling. Jadi kalau misalnya ngupload kayak parah kayak gue band gue enggak gitu kan, band di record nih gue enggak gitu kan gitu. Tapi selama ini sih aman aja sih. Tapi kan memang tadi karena balik ke tadi lu bebas nih, free gitu kan, nggak terikat gitu kan, ya sebenarnya sih sah-sah aja kan, semau lu aja kan. Tadi sih itu sih, jadi
beban moral lu nggak terlalu gede nih gitu kan, karena kan nggak terikat sebenarnya. Coba gitu Cek, kalau setiap event lu jadi media partner atau gimana Cek? Biasanya sih Awalnya gimana? Biasa aja. biasanya sih Anak-anak kenal nih, temen kenal sama lu kan. biasanya karena misalnya ada acara nih, wah band-bandnya asik-asik nih, gue datang aja biasanya, datang bayar tiket, ambil gambar, ya kayak nonton acara aja, cuman gue ngambil gambar. Cuma bedain lu ngambil gambar gitu. Terus kadang kesiniannya ada teman-teman yang bantuin gue dong ngambil gambar dulu gitu. Oh ya udah, berarti kan ada free pass tuh. Oh, oke. Tapi ada juga yang memang resmi gitu kan, dipamflet dulu sebagai media partner gitu kan. Oke. Gini Cek, Gimana tuh Pak? kalau ya dulu gue atau Gue ngetik aja. gue ngerasain lu ngerasa juga nggak ya kalau kita nonton gigs dulu kan, ada band yang wah keren nih gitu kan, es nih mood gue gitu kan, oh kita kan pengen nih merasakan wah gue ikut moshing lah ya kan, bogo lah segala macem gitu kan. Terus suatu saat nih lu ngerekam nih band itu, anjing lu kan wah lu pengen gimana redam hasrat gitu. Ya begitu kan. Lu harus ngorbanin, iya. Gue juga kadang jadi kesenangan lu akhirnya mengorbankan kesenangan lain, bener nggak? Ya saat gitu kan, tapi nggak setiap ini kan gitu kan. Iya. Pernah momen seperti itu? Pernah, sering banget. Wah anjing ini bener. gue terus soalnya juga asik kan, moshing lah bawa gue anjing. Tapi ya gue ngibur diri aja ya, ini kalau besok gue nonton ya jadi enak lagi. Enak bisa nonton. Gitu Paling ya. kayak gitu sih. Cuman ya kadang ada, makanya kadang gue suka kayak kemarin tuh acara di terakhir di Dendang Valentine di Tangerang Selatan. Ada Wawan tuh di belakang, Wan tolong Wan. Gue pengen pukul dikit. Oh megangin. Dia kan emang semua orang bisa terlibat kayak gitu kan. Atau lu datang lu ngambil gambar sendiri, ini gue pengen masukin aku, masukin sok atuh, Rokem kan bukan siapa-siapa. Nah kalau orang mau pakai nama Rokem ngasih ke lu apa gimana? Ya biasanya karena itu nge-share ke lu, karena lu yang gue megang akun ya gue yang nge-share. Lu yang share, ini ada rekaman nih, gue kemarin rekam acara ini bagus nih dipengen orang juga tahu gitu, orang penasaran pengen dirasakan gitu. Cuma sih ya gitu terbuka sih sebenarnya. Oh gitu. Paling cuman gua. Tapi tetap kan, lu juga ada batasannya kan. Lu sortir dulu kan. Multi enak. Tapi yang selama ini enggak biasanya ya masuk aja sih biasanya. Cuman gua ada tambahan interview, biasanya interview offline gitu. Gua di caption. Oh iya. Paling gitu. Apalagi banyak yang gue tanyain sama lu gitu kan, karena kan udah lama nih gue nggak ketemu lu Cek. Kan gimana Cek? Gue pengen sih, kangen sih gitu kan ke sana. Lu bisa nonton lah. Kalau mau punya waktu nonton aja. Makanya kan. Kan nontonnya 20 tahun. 20 tahun. Begitu gue hubungin lu kan, ya salah satu dasar gue hubungin lu gitu kan, gitu. Udah nggak bisa ke gigs segala macem gitu kan. Dengan adanya lu ngebantu banget nih, ya mungkin gitu kan. Artinya emang ngebantu kan nih? Menurut lu gimana? Kok bisa ngebantu gini? Karena kan iya, dulu kan gue juga ya sama lah kayak lu ke gig, acara main ya bareng-bareng nonton segala macem gitu kan. Terus suatu saat ya dengan keadaan saat ini kan gue nggak bisa. Lu ngerokok kan? Gue ada ngerokok lagi dong. Bang korek nggak ada. Jatuh tadi. Man, korek dong man. Wah lu parah lu micet lu ya. Megang handphone mulu. Game. Oh main game. Korekin man, korekin. Wih. Jangan dalam lu bisa kasih korek ke Rokem ya. Aspak man, aspak. Wadah, Pak silakan Pak. Gini Cek. Ini yang gue rasain gitu kan. Anak-anak ke kondisi saat ini gue belum bisa lagi ke gigs gitu kan. Gue cuma pengen denger dari anak-anak aja nih kalau ke kedai gue ini kan, kayak anak Eko, Reza gitu kan. Kalau kemarin gue suka nanya anak gue main acara apa gitu kan. Suka cerita sih berupa anak-anak gitu. Ya alhamdulillah pada sehat semua sih gitu kan. Nah, dengan adanya lo gitu kan, mungkin ya banyak juga nih orang yang kondisi sama kayak gue nih gitu kan. Dulu suka ke gigs, suka nonton acara, iklan anak gitu kan. Terus sekarang nggak bisa atau karena ada banyak faktor gitu kan, ya kayak cuma bisa nikmatin uploadan lu gitu loh, menurut gue gitu. Dan ya kalau menurut gue lu ngeliat apa yang lu pengen lihat dari uploadan gue itu? Suasananya apa? Bandnya apa? banyak sih, tapi salah satu suasana gitu kan, kayak gini loh. Oh dulu di gue gitu kan, kalau live tuh gini gitu kan. Kalau sekarang kayak gimana sih gitu kan, apa sama atau bagaimana gitu kan. Kalau dulu banyak ribut gitu kan, tiba-tiba ada lempar apa gitu kan. Oh dulu banget kan. Kalau sekarang kan enggak, misalkan oh kita gini. Terus kedua juga yang hype apa sih musiknya sekarang kayak hype, misalnya lagi kenceng nih, musik apa nih gitu kan. Terus supaya ingat performnya gitu. Apa nih lagi naik nih band ini gitu kan. Terus oh iya keren atau gimana gitu kan, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi gue juga nggak terlalu ketinggalan banget nih dengan perkembangan skena hardcore punk misalkan gitu kan, kayak gitu sih Cek. Dan menurut gue juga
mungkin banyak orang yang kondisi sama kayak gue gitu, yang sama kayak gue gitu kan, yang karena malas ketemu atau gitu. Jadi kan ada juga tuh orang yang sebenarnya dia pengen nikmatin musik, cuman dia malas sama suasananya, dia cukup nikmatin di dunia maya kayak gitu kan. Ada juga kayak gitu. Ya, kalau mau ngobrol sama orang sih kan, malu bang, aku takut bang, gitu kan. Gitu. Sebenarnya sih jadi media-media kayak lu cukup bisa memperkenalkan apa ya? Pertama sih memperkenalkan sama orang ya. Tadi yang benar-benar belum tahu skena nih. Dia pengen skena cuman ada gambaran buruk nih. Kalau ke acara Akopang begini. Orang paham nggak? Acara Akopang gini, jangan deh serem begini gitu kan. Akhirnya bisa ngeliat di uploadan lo gitu kan. Atau orang kayak gue nih yang dulu pernah gitu kan merasakan itu cuma nggak bisa, jadi ada sedikit memori lah ya gitu kan, gitu memory calling gitu kan. Oh iya ini gitu, ternyata ini. Terus kan lu suka tuh apa, namanya lu ngerekam atau ngerekord performance live kan ada suka penontonnya lah ya. Kalau ini kan lu lihat suka kelihatan anak-anak, iya dia gitu sih kayak gitu. Apa kabar, bos sehat ya, alhamdulillah lah kayak gitu sih Cek sebenarnya. Itu sih yang gue dapetin. Iya, pengambilan anak-anak juga itu juga bagian dari trik gue ngambil gambar ya. Jadi nggak hanya perform, cuman gue ngeliatin atmosfer di stage itu seperti apa. Itu tadi gue bilang begitu lo ngambil gambar pun ada orang lewat pun gue bilang itu malah jadi kayak apa ya, natural gitu. Emang kayak gitu adanya. Itu akhirnya gue jadi orang kayak gue akan merasakan oh iya itu balik yang tadi ya. Masalahnya kalau misalnya dia di depan gue dia tegur lah, colek gitu. Cuman coleknya ya bener, lo colek tiba-tiba jadi imam lagi. Cuman biasa lah itu dalam stage di lokal. Iya biasa lah itu, ya nggak bisa mungkin lah ya, namanya orang sama-sama menikmati musik. Karena kan dia datang juga untuk menikmati kan, gitu. Iya sih, poinnya sih itu sih, maksud gua dengan adanya lo tuh, ini dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang orang yang menyaksikan uploadan lo ya, kalau musik kayak gitu kan. Dan gue yakin sebanyak orang kayak gue gitu, dan sangat membantu sih. Nah masalahnya gini Cek, masalah terus. Kita nggak punya masalah meninggal gitu kan, mati udah, makanya itu masalah gitu kan. Masalah gini Cek, apa namanya, medsos itu penting kan. Misalnya kita nggak bisa tinggal di medsos nih untuk saat ini kan, kayak gue jualan aja nih, gue jualan kopi aja kan, jualan minuman aja kan, butuh medsos nih ya kan, sebagai jalur marketing gue nih ya kan. Terus tapi ada juga beberapa orang yang memang di kehidupan modern itu tergantung banget sama medsos gitu kan. Jadi benar-benar dia lebih nyaman menikmati realita hidup tuh dengan menyaksikan medsos aja gitu kan. Nah lu ada kekuatan nggak sih lo kayak tadi yang orang tuh pengen tahu tentang hardcore punk gitu kan, cuma tadi dia dari awal udah dapat hal-hal yang negatif nih, masukan negatif gitu kan, sehingga dia kurang nyaman begitu datang langsung, akhirnya hanya menikmati uploadan lu aja gitu kan. Cuman kalau misalnya jadinya terus-terusan kayak gitu, ya kan nggak ada interaksi sama sekali tuh, cuma gitu doang gitu kan, akhirnya udah ya mata rantai atau jalur komunikasi cuman sekedar itu doang tuh, langsung ya. Nggak ada komunikasi langsung kan, cuma ya nikmatin uploadan doang. Gimana Cek? Lu ada trik lain nggak sih? Bukan, awalnya tuh emang waktu awal gua kenal sama YouTube tuh tahun berapa? 2000. Sorry, ini terlalu jauh sih, pikiranku sebetulnya terlalu jauh sih. Ya, cuma kan ya adalah kemungkinan seperti itu gitu kan. Ada. Gue juga sempat kepikiran seperti itu ya. Maksudnya ada hal-hal. Ngapain gua nonton kacar itu? Ntar juga Rokem liput gitu kayak gitu sih. Iya. Jadi dulu waktu gua awal-awal kenal YouTube tuh awalnya itu bisa dijadiin media alternatif. Seperti itu kan, maksudnya bisa lu selain bisa nonton di langsung lu juga kalau lu berhalangan bisa nonton di situ kan. Nah itu dulu emang orang segmented banget nonton YouTube ya kan, nonton segitu keterbatasan internet mahal masih 0.88 ya oke, era itu lah ya, era mewah lah internet lah ya kan. Upload aja udah ngabisin pulsa banyak tuh kan tuh, dan itu hal yang unik bagi gue gitu kan, bisa ngupload. Cuman kesininya gue kepikiran dan itu gue masih beranggapan ini bisa jadi tandingan lawan yang media mainstream nih. Iya. Cuman kesini gue udah mulai beranggapan kalau sosmed itu bisa jadi media mainstream gitu. Padahal semua orang punya akses ke situ seperti itu kan. Artinya bisa mengurangi nilai-nilai nilai-nilai aslinya gitu, nilai-nilai yang benar tuh emang lu harus komunikasi langsung ke anak-anak gitu ya, emang kayak dulu lah, ketemu nongkrong, sharing. Itu sih kekhawatiran gua. Nah antisipasinya ya gua kadang bingung juga ya gimana ya, maksudnya mungkin gua akan mengurangi nilai-nilai konten
live show gitu, mungkin lebih ke backstage, ke keseharian pelakunya. Tadi lu bilang aktivitas di luar manggung, gitu kan? Karena manggung yang enaknya nonton di lah, Iya, memang ya, iya. kita nggak bisa pungkiri itu ya. Dan Namanya itu nonton langsung ya. emang balik lagi, gua buat dokumentasi itu akan bernilai ketika lu 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian gitu, ketika lu udah Ya pasti tidak saat pada saat ya, itu. iya, tidak saat itu gitu. Oke. Tapi ya seiring berkembangnya cepet banget nih sosial media, jadi itu bisa jadi representasi dengan gua nonton di YouTube lah ya. Ya, Tapi karena secara film emang enakan nonton di acara. itu kan kalau apa namanya nonton langsung ya, nonton performance gitu kan, emang nonton langsung enak gitu. Makanya gue sukanya lu gitu loh. Lu kan ada beberapa tuh yang interview juga dengan para pelakunya gitu kan, aktivis skena lah ya. Skena. Ya gue ya lumayan sih, maksudnya orang juga tahu oh ada sisi lain dari hardcore punk gitu Ya. kan. Itu coba lo angkat kan. Biar tadi gue bilang orang juga hardcore punk juga kan bisa berinteraksi dengan mereka. Karena kan nggak melulu soal musik gitu loh. Ini pun nggak melulu soal musik kan. Panas soal musik gitu kan. Jadi ada interaksi kemanusiaannya di situ loh. Itu sih yang gue dapat dari Apa yang dilakuin nih? Ketika gue ngeliat di sana Ian McKay atau ini pernah dagang es krim ya, gitu. ya makanya dulu orang Nogam ternyata gitu kan, ya kantoran juga lah ya, lu kantoran juga, lu berkeluarga segala macam. Kompromi ya. Kompromi bagi duit hasilnya buat rokok. Kalau nggak bisa beli kamera. Aduh, tuh dari tadi tuh dia ngebahas soal itu terus, ya mungkin ada apa ya, dermawan, hardcore punk yang dermawan mungkin bisa memberi. Aman, kamera masih kuat. Masih kuat. Soalnya ya tadi kekuatan itu kan, begitu kamera lu jebol nih. Karena ya itu sih, waktu itu gue berkompromi itu karena gue nggak bakal bisa beli kamera buat mendokumentasikan ini, dan gue nggak bisa berkontribusi kan. Iya, betul. Kontribusi. Kayak kompromi lagi. Ya poinnya itu sih, poinnya tadi kalau gue tangkap dari Nurjan gitu bilang, dari pertama yang lo lakuin adalah hal yang suka, bukan hal suka. Kedua, kekhawatiran lo akan apa tadi ya, hilangnya benang merah ya. Benang merah dong, artinya kan ada jejak digital gitu. Oke, ya. Kayak gitu loh. Momen. Pengabadian momen gitu kan. Kalau nggak ada kan nggak ada yang bisa ceritain nih sama anak cucu kita gitu kan, bahwa di Jakarta khususnya gitu kan, ya di Indonesia gitu kan, khususnya di Jakarta ya ada loh gitu kan musik-musik yang kayak gini, terus aktivitas juga seperti ini gitu kan. Keren sih Cek, ya gue cuma bisa ngedoain sih semua Amin. lancar nih Rokem ya kan, makin besar Tapi gitu tuh kan. ada satu kekhawatiran gue. Apa tuh? Ketika sosmed itu sudah mulai redup. Langsung redup. Nah, artinya bubble effect lah kayak gitu. Jadi ada suatu hal yang belum Ya, begitu pecah, pecah, misal ya. YouTube bubar, gue nggak punya Akses lain. iya, nggak punya senang. Maksudnya gue pengen ngebuat apa ya, offline lah, apa sih tulisan fisik tentang anak-anak atau Oke, berarti DVD. kayak misalkan kayak tadi lu bilang ada tuh gitu Ya. kan. Lu mungkin bikin apa CD-nya, VCD-nya, PA-nya atau apa gitu kan, bisa puter gitu kan. Dan pengen juga buat satu live show yang 3 kamera, set audio masuk ke mixer ya kan, mixing kayak zaman-zaman kayak sekarang tuh, kayak misalnya live-nya High 56 kayak gitu, Ya. audio proper. Pengen juga sih buat lagi banyak gitu kan. pengen juga sih buat Ya, doain aja. tergantung Roy sama Riza sih ya. kalau doi mau. Roy, ya tuh. Tanya tuh sama Roce tuh. Sini aja gue tungguin. Asik sih. Paling Jadi, gitu. jadi tadi gue bilang kan, ya lu selama emang lu punya motivasi yang dari diri lu sendiri ya fine ya kan. Tinggal lu bagaimana mengatur waktu, bukannya waktu sih ya, waktu tenaga uang, artinya kehidupan lain lu jangan terganggu dengan apa yang lu lakukan saat ini gitu kan. Ya itu sih, gue kalau apa ya, ketika gue memposisikan gue di komunitas ya lu harus berbuat ke komunitas itu gitu ya. Gue di KRTN juga aktif. Ya, Di KRTN juga aktif. oh Karena itu komunitas terkecil gue di luar pang-pangan. iya. Artinya kayak itu sih lumrah ya gitu, ketika kita tadi lu bilang kita di suatu komunitas ya, kita harus ada satu hal yang bisa ngasih ke mereka gitu kan, karena walaupun kita berdasar sama mereka nih. Ya, tiba-tiba balik dan itu bikin hidup komunitas harusnya gitu kan, yang bikin komunitas gitu kan, nggak cuma kita menikmati suatu hal yang kita suka gitu kan. Sebenarnya kan fitrah manusia kan, kita akan membagi kesukaan kita gitu. Kayak misalkan gue suka film A nih, suka film edisi Ramadan nih. kita suka misalkan film misalkan edis itu film yang genrenya apa, horor misalkan.
gue pasti akan ngasih seru gitu kan, kayak begitu kan. Inisiatif. Artinya kita pengen juga berbagi apa yang kita suka nih ke orang, biar mereka berharap, kita berharap mereka mendapatkan apa yang juga kita rasakan gitu kan. Lu ada bakal lu ngambil gambar. Iya sih, memang kayak gitu sih. Enggak gitu loh. Liar kan, besok kan liar tuh. Ya, kan? betul. Tadi lu bilang semua orang bisa ngambil gambar, semua bisa merekam segala Semua orang macam. bisa motong terus posting di tempat yang berbeda dengan caption yang berbeda. Iya gitu kan. Pernah nggak lu uploadan lu atau hasil karya lu itu bertabrakan atau bersinggungan dengan media lain gitu? Maksudnya gini, lu merekam nih sesuatu gitu kan, yang kesimpulannya A, yang lain merekam kesimpulannya hasil B. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau sebenarnya sih nggak pernah sih ya. Sebenarnya belum pernah kayak gitu kejadian yang Kadang yang merekam aman sebenarnya, sebenarnya kan aman. musik cuma Iya, live gitu kan, musik bukan live interview, dan bukan sekali- interview yang gimana-mana juga kan kalau dan interview kalau kan. interview juga itu cuma masalah framing sih gitu, cuma masalah sudut pandang gua. Pada dasarnya sih halnya sama-sama bener gitu. Iya. Kemudian masalahnya kalau misalnya lu ketemu, lu pencinta binatang nih, gua lagi di jalan naik motor nabrak gitu kan, pasti lu framingnya kucing. Kucing kasihan nih ketabrak. Ya, balik ke Iya, binatang. binatang. Ketika lu ketemu sama teman lu yang lain lebih respect sama manusia gitu. Emang tuh kucingnya Ya, nyebrang bolak-balik gitu kan. harusnya ada langsung pemerintah bertanggung jawab ya terhadap kucing liar misalkan, Iya. biar nggak apa hidup di liar gitu lah gitu. Tapi kan dua-duanya tuh fakta yang sama kan. Iya. Cuman cara penyampaiannya aja yang beda gitu. Tapi gue bisa lihat banget. Oke ya, jadi ya tadi sih gue bilang gue pakai tertarik sama apa yang lo lakukan saat ini gitu kan. Tadi gue bilang karena sudut pandang gue gitu, gue jadi cukup membantu lah dengan orang-orang kayak gue gitu kan. Dan juga kan pasti ada orang, tadi sekarang gue berkali-kali bilang bahwa banyak mungkin orang seperti kayak gue. Karena kalau jadi kan anak-anak berapa sih yang hilang? Ya kan, kalau kita ini nih menyadari ini gitu kan, yang sering ke gigs tiba-tiba nggak ada, dulu aktif di bandnya bubar nggak tahu kemana. Rokok lagi boleh Bang? Rokok lagi Rokok dulu. Kita mau bahas negara rokok mulai. Jadi tiba-tiba nggak ada. Kameramen, rokok kameramen. Kameramen nggak rokok, saya jadi lu pasti lihat kan gitu kan, pasti ada kangen-kangen kayak gitu juga kan. Biasa si Ani ada nih gitu kan, wah si ada sekarang udah nggak pernah. Iya. Pergi nongkrong lagi sama anak dengan kehidupan rutinitas lainnya gitu kan. Kita nggak bisa nyalain mereka dong, bener nggak? Karena setiap orang punya prioritas masing-masing gitu kan. Nah kayak gitu sih, jadi ya mungkin dia juga ada dari kecil lebih kepengen karena sama kayak gini kayak gue lah gitu kan. Dan ada lu bisa nonton segala macam. Ya paling gitu sih harapan gue sih, lu bisa lancar, Mantap. Amin. tambah besar gitu kan. Teman banyak yang bisa berpartisipasi. Nah, buat teman-teman tuh yang pada mau berpartisipasi mungkin bisa hubungi Rokem terbuka. Rokem, Roce bisa hubungi, mungkin bisa lebih buat apa proyek yang lebih besar aja ya. Ya, betul. Dan gue sih benar sih yang tadi lu bilang sih, gue harapan gue sih gitu. Tadi Apa yang mana? tadi lu sampai itu semua harapan gue juga gitu. Iya. Lu tuh bisa ngeluarin, jadi gue ngedikte nih, enggak sih, kita masukan aja sih. Tadi lu bisa bentuk fisik gitu kan, dimana hasil kompilasi lah ya, hasil kompilasi lo gitu kan, yang ada benang merah kompilasi bentuk fisik. Jadi suatu saat nih gitu kan, ketika medsos sudah nggak lagi berfungsi gitu kan, ya masih ada nih ya kan yang bisa kita tonton di masa-masa yang akan datang kayak gitu. Ya sponsor nggak? Sponsor sih kalau dari teman-teman aja sih nice. Friend is good sponsor. Apalagi? Karena dia udah tahu kan kebutuhan kita dan bagaimana kondisi Memang. kita gitu kan. Kita bagian dari di dalamnya juga. Circle ya. Circle bestie. Gimana sih masuk circle Bang? Aduh anjay. Oke, Jadi begitu. mantap. Gue yang closing apa yang closing nih? Wah, Tadi tukang kopi Kita mana? klasik bareng-bareng. Bang kopi mana nih? Waduh. Man, Bentar nih. Oh, mau pakai kacamata dulu nih. ya, dia mau gaya. Man, lu terakhir kali ke gig kapan, Man? Nih, contohnya ini kita tanya sekalian nih sebelum closing nih. Lu terakhir gig kapan? Oh ya, gua tuh terakhir gigs yang gua inget deh. Nah. Lu memang lupa, pikul. Ini gua lupa. Pokoknya yang paling gua inget event gede tuh yang netral ganti nama tuh. TRL tuh. Itu event yang lumayan gede lah. Udah itu dong kayaknya. Lu berapa lagi live lagi jarang ya. Ya. Lu kalau gitu, orang kayak lu nih harus subscribe nih.
Oke. Jadi dalam Oke. perkembangan musik zaman Kan sekarang ada tuh nggak di lupa. editing bisa tuh di bawah ini. Wih, itu ada boleh. Jangan lupa. Jangan gitu, lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Ya Allah, Oke. itu siapa lah Oke Cek, gitu aja Cek. Siap. Ya kayak brother, sister. Hmm. Ini tadi wawancara kita dengan Roce dari Rokem. Semoga bermanfaat buat temen-temen yang juga punya motivasi kayak Roce gitu kan. Benar. Apa Cek? Pesan-pesan, saran, nasihat. Oh. Jangan Buat aja dulu. buat Ah. aja dulu. Learning by doing ya. Learning Buat aja by dulu. doing. Soalnya pasti garis bawahi tadi. Soalnya Jangan kalau lupa dipikirin, etika. kalau dipikirin Nggak, lu doang, bisa mikir loh. Lu nggak pernah enggak, mikir. kalau dipikirin doang nggak mungkin jadi. Oh Bang. betul. Harus ada realisasinya. Nih gitu kalau kan. nih sebelum penutupan nih sebelum closing nih, gue mau nanya juga nih, gue dari tadi greget gitu. Pengen nanya satu aja satu. Apa pertanyaan lo? Awas lo. Lebih dari dulu Nggak, bayar. nggak. Nih bang, lu kan udah sering rekam nih. Band mana yang menurut lu tuh paling berkesan di antara band-band yang udah pernah lu rekam nih? Secara teknisnya bagus, Iya. terus secara bandnya juga proper. Pertanyaannya dua nih. Ada ya. Iya kan, maksudnya apa momennya nih? semuanya, Momen dia rekamnya. overall. Overall Cek. Gue lupa mau nanya. Ini kadang-kadang nih. Ih, Sebenarnya itu ya apa sensial kameramen ya, Hmm. sensial ketika lu ngambil gambar gitu ya. Ketika si bandnya itu energi, perform panggungnya bagus, lu juga bakalan ngambil gambar yang semangat juga kayak gitu. Jadi terbawa sama Terbawa emosi ya, terbawa apa sih, emosi lu juga kebawa. Nah. Dan band yang gua ambil tuh yang menurut gua senang gitu ya, performance-nya terus soalnya yang dapat menghasilkan apa yang lo rasain iya, tadi. yang gua rasain itu Durga sih dari Durga. mana Cipanas. Itu karena emang enak gitu, performance-nya enak. Musiknya enak, ya, keren lah pokoknya ya. Dan itu masuk. Jadi ya. gambar juga gerak-gerak mau gimana juga tetap Masuk. Karena film dapat tuh. Karena saya lo suka lo, bener nggak? Tadi satu Next, pertanyaan. enggak, lagi penasaran namanya nanya kan nanya terus. Aduh, pertanyaan lo masih pertanyaan. Next tuh lo ada ini nggak jangka pendeknya mau kemana gitu, mau ada, wah ini kok kayaknya Project selanjutnya, project selanjutnya setelah ini. mau ke event ini kayaknya seru juga nih. Apa nih? Biar sounding bocoran. kemarin Lu sih mau ngeliput apa nih? gua ngobrol-ngobrol sama Riza tuh pengen buat showcase gitu anak-anak sendiri. Oh, project. Iya, ini buat band-bandan sendiri, kita kurasi band-bandnya siapa aja, tapi belum ketahuan sih, itu masih awang-awang. Oke. Acaranya juga awang-awang, cuman harapan sih ya. Berarti lu dokumentasi full dong? Iya full, paling cuma 2 band 3 band sih jatuhnya. Oke. Tapi, Nggak banyak tapi kan? full, kameranya Iya. multicam, ya masuk ke sistem. Jadi nggak pretelan, nggak ngedit, jadi di situ udah Udah ada switcher sistem, ya, ada switcher kayak gitu. Terus audio juga proper di mixing kayak gitu sih. Pengennya sih, Oh. pengen yang bagus juga. Sekarang ke duitnya. Ya, Amin. Bantulah. Tuh Doa. teman-teman yang kenal Bang Roce nih bisa. Rekening masih sama kan? Tambah ke situ. Jangan itu lu. Bantuan bukan cuma uang ya, Cek. Iya. Ini kayak gue doa aja, gue makbul doa gue. Sama ini nembok-nembok ini biasa ya, nembok-nembok punggung. Ini nih channel penggalangan dana apa gimana sih? Enggak, tadi gitu. Berarti kan ada tadi berarti kan ada orang-orang gitu kan yang berharap gitu kan. Karena gini, kan tadi gue bilang, ini dengan adanya lu tuh ngebantu buat orang kayak gua gitu. Jadi ada harapan nih gitu kan agar Rokem bisa menjadi yang sesuatu yang lebih inilah, lebih dapat apa ya, memuaskan nafsu birahi kita gitu. Gitu. Oke, brother. Closing aja langsung. Tadi gua mau closing, lu muncul jadi panjang nih. Penasaran Bang kalau Iya, penasaran nih. Udah terjawab belum? Gua belum pulang nih. enggak Gua juga lupa jawabannya. Cukup. Oke, jadi tadi pesan dari Roce gitu kan, kalau melakukan hal serupa tadi kayak Roce gini, ya lu penting lakukan aja dulu. Yang penting hati lu harus suka ya. Lu melakukan apa yang lu suka, lakuin aja dulu. Nanti bisa learning by doing. Tapi yang gue tangkap sih jangan lupa sama etika aja ya. Kita hidup ini kan harus ada etikanya gitu kan. Ya disitu sih kemuliaan manusia itu ketika manusia itu memperhatikan etika dan punya etika. Bener nggak, Cek? Yes. Gitu. Karena bagaimanapun manusia itu punya perasaan gitu. Tapi bukan baper yang gimana-gimana ya gitu kan. Jadi sisi kemanusiaan tetap dijaga, karena bagaimanapun juga itulah yang bikin kita tetap hidup aja ya. Hidup terus. Oke, justru kan tadi Rokem ini kan nggak ngeliputin. Roce kayak
ngeliput-liput hal yang memang bikin hidup jadi hidup gitu loh. Oke, brother Masa sih, sister. Pan? Masa sih? Kalau lebay ya. Ya pokoknya nikmatin terus channel kita di Ngos-ngosan ya? Emang ngos-ngosan Iya, ya? di ngos-ngosan, di Wajar. Dasiko Channel. Dan jangan lupa juga bisa intip-intip Rokem, di subscribe aja. Nanti ada tuh di bawah tuh Bang, biasanya tuh. Iya, Di bawah ntar ini. buat. Buang Bisa apa ya? DM Lo awas langsung aja. nggak Tadi buang, dia sangat terbuka juga buat hal lain terkait dengan apa yang dilakukannya. Bisa DM langsung. Mungkin mau bikin project bareng, project bersama, bisa. Ya, buat sama-sama enjoy lah ya, gitu brother. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy. Ngos-ngosan.